Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami, Berkah Jaya Channel. Semoga saudara-saudara, sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dukung selalu channel kami, Berkah Jaya Channel, dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, pada pagi hari ini saya akan membagikan tip agar toko kita ramai pembeli. Tip yang pertama adalah konsep yang menarik. Buatlah konsep yang menarik dan berbeda dengan toko lain. Boleh saja dagangan kita sama dengan toko lain, tapi yang unik akan jadi incaran pengunjung. Jadi kalau di tempat kita ini banyak toko-toko kelontong atau toko sembako di daerah kami, tetapi mereka masih memakai konsep. Jadi toko mereka masih pakai model-model lama, pakai etalase lah. Nah, untuk membuat berbeda dengan konsep mereka, kami mengubah toko kami dari konsep yang pertama etalase menjadi berkonsep toko modern. Jadi menggunakan rak-rak minimarket. Nah, ini juga menjawab tantangan kita dengan toko-toko modern yang sekarang ini banyak sekali masuk-masuk di kampung. Jadi seperti toko-toko Indomaret, Alfamart yang saat ini banyak sekali yang masuk-masuk di kampung, sehingga membuat toko-toko yang masih tradisional atau toko-toko yang di kampung lainnya menjadi sepi pembeli karena kedatangan mereka. Jadi kita coba menyamai atau mengikuti tren yang mereka buat. Dan alhamdulillah dengan konsep tersebut toko kita pun menjadi ramai pembeli juga. Alhamdulillah. Terus yang kedua, yang berikutnya, menyediakan barang yang dibutuhkan pembeli. Ini sebetulnya poin pertama. Jadi saat kita membuka toko, di poin pertama sebelum berdagang adalah memilih barang yang akan dipasarkan. Biasanya barang yang dibutuhkan sehari-hari adalah barang yang laris manis. Contohnya seperti beras, minyak, atau kebutuhan lainnya. Atau kita bisa juga melakukan survei lapangan. Jadi survei lapangan sebelum membuka toko. Jadi kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh warga atau masyarakat atau konsumen yang ada di sekitar toko yang akan kita buat. Nah, itu bisa dilakukan survei dulu, survei lapangan. Terus berikutnya adalah lokasi yang strategis. Jadi ini juga penentu lokasi yang strategis. Karena lokasi yang strategis ini sangat penting dalam hal memasarkan produk atau barang dagangan. Nah, kalau di tempat kita alhamdulillah lokasi strategis karena ada di kampung. Yang kedua, kita mempunyai lahan parkir. Jadi ini dekat di jalan raya sih, tetapi kita memiliki lahan parkir. Jadi pengunjung nyaman belanja di kita, jadi tidak bingung untuk memarkirkan kendaraan mereka. Berikutnya, memberikan pelayanan yang prima. Jadi sebagai pedagang harus selalu mengedepankan pelayanan yang baik dan prima.
Jangan sampai kita mengecewakan pembeli. Ada pepatah mengatakan pembeli adalah raja, seperti itu. Jadi pembeli sebagai raja, kita sebagai bawahannya raja. Pembeli akan terus menjadi langganan jika pelayanan yang diberikan selalu ramah dan supel. Jadi keramahan, kesupelan kita itu akan terkesan kepada pembeli, sehingga pembeli akan menjadi langganan buat toko kita. Jadi buatlah para pelanggan selalu nyaman berada di toko kita. Jika memang pembeli membutuhkan bantuan, segera bantu agar mereka merasa dihargai, seperti itu. Berikutnya, perbanyak jenis dan stok barang. Jadi jenis dan stok barang juga dapat menjadi penentu banyaknya pengunjung. Jika toko kita ini hanya menjual barang-barang tertentu, maka pengunjung dapat dipastikan tidak akan ramai. Tetapi kalau kita menjual banyak jenis barang, tentunya semakin banyak pengunjung juga. Jadi kalau konsep di toko kita ini memang banyak menjual jenis barang. Jadi saat yang kemarin kita sempat mengalami sepinya pengunjung, tetapi toko kita tetap, alhamdulillah tetap ramai. Karena mungkin kebutuhan yang ini naik, mereka tidak beli, tetapi dia membeli kebutuhan yang lain. Tetapi di toko kita juga menyediakan barang itu gitu. Berikutnya, kerja keras. Jadi sebuah kesuksesan tidak akan luput dari kerja keras pelaku usaha tersebut. Jika ingin dagangan menjadi laku dan menguntungkan, kita harus lebih kerja keras dan berusaha maksimal mungkin. Jadi kerja keras kita ini dibutuhkan agar toko kita itu menjadi ramai. Kalau dulu waktu kita toko kami ini belum memiliki karyawan. Jadi waktu jam 9 kan toko tutup ya, 9 malam kita toko tutup. Habis itu saya dan istri sendiri itu menyetok barang-barang yang habis di rak-rak. Jadi kita lihat apa yang habis, kita stok sendiri. Jadi kita bisa sampai jam istirahat baru antara jam 12-an lah, 12-an, kadang setengah 1. Karena kita harus menyetok sendiri. Terus kita paginya harus berburu barang-barang murah ya. Jadi mencari barang-barang promo di toko-toko itu, kita beli barang-barang promo itu. Jadi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Jadi kerja keras kita ini untuk pembeli. Jadi pembeli agar betah dan akhirnya datang kembali ke toko kita. Terus tip berikutnya, tip pamungkas adalah berdoa. Jadi usaha real dalam berdagang dengan teknik-teknik yang tadi, yang di atas yang saya sampaikan itu sangat penting untuk dilakukan. Namun hal terakhir dan terpenting adalah melalui doa dan amalan. Karena doa mampu mengubah takdir. Doa juga mampu mengubah atau mengetuk pintu langit dan melahirkan keajaiban. Jadi doa itu penting. Jadi di samping kita kerja keras, kita harus berdoa. Jadi memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kelancaran dalam usaha. Itu sangat penting sekali. Jangan pernah melupakan doa. Selain kerja keras, kita harus berdoa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika kita berdoa,
dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Tuhan berkehendak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu sahabat, saudara-saudara, tip yang bisa kami bagikan. Mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak bersifat menggurui, tetapi kita sama-sama belajar. Dan apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan perjalanan kami selama ini sampai mencapai titik seperti sekarang ini. Jadi perjalanan kami perjalanan yang panjang. Jadi usaha kami yang mulai kami rintis 2010 dan sampai sekarang ini 2023. Terima kasih, dukung terus channel kami Berkah Jaya Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.